BBCA saat ini lagi dalam posisi retracement. Nah, strateginya gimana? Saat ini BBCA tuh lagi dalam posisi retracement. Jika diperhatikan pada pekan lalu, hari terakhir perdagangan, itu merah dengan volume transaksi yang tinggi. Tapi sebenarnya belum tentu lebih banyak jualannya. Kita mesti ngelihat net buy sell juga. Cuman di sini meskipun seandainya net sell-nya lebih besar daripada net buy-nya, kita ngelihat bahwa sebenarnya ini adalah satu kondisi normal retracement aja. Dengan area base price-nya dia itu sekitaran 9.200-an. Ya, tapi sebenarnya tidak perlu terlalu harus mepet nunggu di area best price. Nah, strateginya gimana untuk long term investor bisa nyicil ngambil di situ lagi? Nah, untuk trader sebenarnya yang kemarin seandainya trading di BRI, seandainya sudah profit taking di BRI dan BRI-nya naik lagi, nggak usah pusing, nggak usah kayak aduh ketinggalan peluang di BRI. Justru cari yang lagi turun sekarang apa. Nah, kalau misalkan mau trading big banks doang, dari BRI itu muter ke BCA, dan biasanya kalau strategi money management saya untuk trading big bank seperti ini, aku size-nya gedein. Sekali lagi, disclaimer teman-teman Bapak Ibu harus belajar di M-Trade Academy dulu ya, karena dengan size digedein maka potensi profit lebih besar, potensi loss juga lebih besar. Untuk big bank saya ada dua posisi, yang satu untuk trading, satu untuk investing. Untuk investing saya nggak apa-apain, untuk trading saya buy on weakness, sell on strength, buy on weakness, sell on strength kayak gitu terus, tapi porsi tradingnya saya gedein. Dibandingkan dengan kalau misalkan saya trading BVIN atau trading Indi ya, itu porsi tradingnya benar-benar kecil. Dan prinsip ini sebenarnya merupakan prinsip portfolio Pinnacle yang saya juga sudah jelaskan di M-Trade Academy. Di portfolio Pinnacle itu saya cuma menjelaskan tentang investing dan trading. Tapi sebenarnya dalam trading sendiri, kalau saya personally saya nggak hajar rata untuk setiap saham yang secara profile berbeda ya. Jadi maksudnya secara profile berbeda saya bikin simple aja, simplify aja. Untuk saham-saham for big banks itu porsi money management saya nominalnya lebih gede dibandingkan dengan yang non for big banks, terutama sektor komoditi. Berapa besarnya beda-beda tiap orang. Intinya saya mau kasih tahu sektor komoditi atau non big for big banks itu resikonya lebih gede. Dan juga misalkan perbankan yang bukan big banks kayak BBYB itu sama-sama lagi retracement. Tapi porsi tradingnya aku samain seperti saham yang lain. Di sini saya melihat faktor resiko. Jadi kalau misalkan saya trading ini porsinya kecil. Kecilnya seberapa kecil sih? Saya kasih satu gambaran aja. Jika ada surprise di market, tiba-tiba Anda nggak sempat cut loss, dan misalkan rugi 10%, Anda rela cut loss di berapa? Atau misalkan ada lagi meeting, nggak siap cut loss, ternyata udah turun, kena ARB, nah Anda siap cut loss berapa rupiah? Bukan berapa persen, tapi berapa rupiah. Nah, dari berapa rupiah itulah yang Anda hitung sebenarnya itu berapa persen dari modal Anda. Nah, itu saya nggak sampai yang hitung-hitungan saklek banget, harus disesuaikan dengan perasaan juga. Karena perasaan atau profil risiko tiap orang beda. Balik lagi ke BCA dan juga saham-saham for big bank, saya trading ini dengan porsi nominal yang jauh lebih besar. Berapa lebih besarnya? Pokoknya jauh lebih besar. Kenapa? Karena saya beranggapan gini, saya kalau trading ini sekarang dia sudah mulai valuation-nya nggak terlalu murah, fair value bahkan agak-agak overvalue sedikit, itu naiknya nggak bisa kenceng, nggak bisa kayak dari tanggal 8 sampai tanggal 20 berapa Mei sampai ke pertengahan, sampai ke akhir April ya. Bottom 8 April itu naik 21% hanya dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan, 3 minggu. Efektif perdagangan berarti mungkin sekitaran berapa hari ya, itu 10 atau sampai maksimal 15 hari perdagangan bisa dihitung candlenya. Intinya sih pergerakan saham big bank sekarang tidak akan secepat itu. Nah, jadi mungkin cuan 5% aja atau cuan 7% saya akan bungkus. Tapi dengan nominal yang lebih gede daripada saya trading saham-saham yang non for big banks, itu cuannya bisa jauh lebih besar. Nah, ini kenapa saya main pakai cara seperti ini? Ya, karena kita sudah menimbang juga sebenarnya faktor resiko turunnya saham-saham for big banks itu sekarang lebih kecil dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Terus satu hal terakhir yang paling penting yang saya ingin sampaikan, secara global makro itu banyak banget faktor indecision, ketidakpastian, plus dan minus, Trump menggila lagi, dan itu sangat susah dibaca di depan ya, karena pasti banyak perubahan. Poin nomor 2 adalah fokus pada sistem. Kalau invest ya investing fokus pada sistem yang di invest yang tadi saya cerita.
kalau trading Anda harus fokus pada sistem trading kita, itu ada di M-Trade Academy, wajib ditonton. Jadi nggak usah pusingin berita. Yang ketiga, money management pada saham-saham for big banks dengan non for big banks. Saya secara personally, ya Anda kalau masih belum siap, ya nggak usah terlalu gedein di for big banks juga, karena pas turun dia akan jadi dikali lipatkan juga. Saya personally kalau trading for big banks itu saya gedein nominalnya. Jadi saya profit takingnya nggak akan sampai nunggu sampai jauh. Nah, sedangkan kalau saham-saham yang non for big banks kayak saham-saham second liner, contoh aja seperti ADRO, MBMA, SRTG dan yang sejenisnya termasuk BBYB, itu saya berani ngehold lebih lama dengan asumsi porsi saya juga lebih kecil dan saya biasanya ngikut jangka menengah. Kalau saya porsinya lebih gede, itu saya akan jangka pendek. Itu saya kasih logika berpikir, Anda nggak perlu ngikutin plek-plekan portfolio saya kayak gimana. Jadi lebih penting Anda ngerti cara masaknya. Poin terakhir adalah, ini saya baca dari buku Psychology of Money, it's very important, selalu sedia room of error. Psikologi saya saat ini sebenarnya saya lagi semangat di market, lagi excited, apalagi ngelihat BCA gap down kayak gitu. Tapi harus ingat kondisi-kondisi seperti kemarin itu harus ada room of error. Dan kata kunci dari room of error adalah cash tuh nggak boleh habis. Jadi harus tetap ada diversify di investment lain, misalnya kayak di obligasi negara atau SBN atau di deposito. Ya, jadi itu harus sedia room of error. Kenapa? Karena manusia tuh assume kayak sekarang kan saya lagi assume ya, market lagi bullish, kalau turun berarti retrace. Tapi ada banyak hal seringkali kita tidak bisa prediksi 100% benar gitu loh. Jadi kita harus embrace ketidakpastian. Room of error is very important. Jadi di sini saya menahan diri supaya saya tidak terlalu bersemangat atau terlalu hajar kanan untuk buy on retracement ya, untuk tidak terlalu bersemangat untuk memanfaatkan retracement ini supaya tetap waras. Saya sengaja lock duit saya sebagian di SBN, ya kira-kira seperti itu.